Kemudian KJMU ya, langsung Bapak dan Ibu. KJMU. KJMU dasar hukumnya, ini ada Pergubnya, Pergub 101 tahun 2021. Tujuannya memberikan akses pendidikan bagi warga Jakarta yang ingin berkuliah ya, sampai jenjangnya dari diploma 3, kemudian diploma 4, S1 sampai pendidikan profesi. Itu bisa dibiayai dari KJMU. Persyaratan penerima sama warga DKI, kemudian terdaftar dalam DTKS, kemudian tidak menerima beasiswa atau bantuan pendidikan sumber dana lain. Ini bedanya Bapak dan Ibu dengan KJP Plus. Kalau regulasi KJP Plus, selain menerima KJP Plus, masih diperbolehkan secara regulasi untuk mendapatkan bantuan serupa sumber dana APBN. Yang serupa dengan KJP Plus, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada namanya PIP ya, Bapak Ibu juga sama-sama sudah mengetahui program Indonesia Pintar. Nah, anak KJP boleh mendapatkan PIP itu, boleh double. Tapi untuk KJMU itu tidak boleh menerima KIP kuliah. Nah, kan di kementerian ada juga Bapak dan Ibu program beasiswa S1. Itu nama programnya adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPK. Nah, kalau sudah mendapatkan KJMU, tidak boleh menerima KIPK. Atau sebaliknya, saat ini sudah menerima KIP kuliah, ya jangan mendaftar KJMU, kira-kira begitu. Karena pasti akan terdetek Bapak dan Ibu, karena kami, P4OP sebenarnya melakukan sinkronisasi data penerima KJMU dengan penerima KIP kuliah, sehingga bila menerima double itu pasti akan terdeteksi dari pemadanan antara kami P4OP dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, persyaratan tadi persyaratan umum, persyaratan khususnya Bapak dan Ibu penerima KJMU yang penting warga DKI yang ada di DTKS tadi, kemudian lulusan sekolah paling lambat 3 tahun terakhir dari sekolah di Jakarta, Bapak dan Ibu. Jadi penerima KJMU wajib lulusan pendidikan menengah yang sekolahnya, yang madrasahnya berada di Jakarta. Lulusan paling lambat tahun sebelumnya. Jadi kalau warga DKI tadi contohnya sekolah di Depok gitu ya, berarti lulusannya lulusan Depok, SMA Depok, SMK Depok gitu ya, atau madrasah aliyah yang di Depok. Itu tidak bisa mengajukan KJMU karena ini menjadi persyaratan wajib lulusan sekolah Jakarta. Kemudian diterima di perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia Bapak dan Ibu. Jadi kalau sudah ada di DTKS, lulusan sekolah DKI, lulusan maksimum 3 tahun terakhir, diterima di perguruan tinggi negeri, insya Allah pasti akan terkabul untuk bisa mendapatkan KJMU gitu. Dengan catatan PTN-nya jalur reguler ya, Bapak dan Ibu, baik perguruan tinggi negeri yang di bawah Kemdikbudristek maupun PTN di bawah naungan Kemenag. Kemudian bisa diberikan KJMU kalau sekolah di PTS swasta, kalau kuliah di PTS swasta itu juga ada yang diberikan KJMU, PTS yang berada di Jakarta, dan yang kedua yang nilai akreditasinya A atau unggul baik institusi maupun program studi. Ini mohon perhatian Bapak dan Ibu para pendamsos. Jadi nanti bila ada masyarakat yang kuliah tidak diterima di negeri masih berkesempatan untuk mendapatkan KJMU, silakan diarahkan untuk mendaftarkan perguruan tinggi swasta yang di Jakarta PTS, tapi dilihat-lihat dulu. Jadi pilih program studi dan institusi yang akreditasinya atau unggul gitu. Nanti kami berikan datanya perguruan tinggi swasta memenuhi persyaratan KJMU sesuai kriteria ini. Dan yang sebelah kanan ini kriteria sebagai mahasiswa. Kalau mahasiswa dengan calon mahasiswa sama sebenarnya, kriterianya bedanya. Kalau sudah berstatus mahasiswa, ini pengajuan KJMU paling lambat semester 4. Itu. Jadi pada saat semester 1 mungkin belum terdaftar di DTKS barangkali ya, belum bisa daftar.
Ya, kalau mau nanti memenuhi persyaratan, masuk DTKC di semester 3, silakan diajukan. Semester 4 masih bisa. Namun kalau sudah semester 5, 6 ke atas sudah tidak bisa mengajukan usulan KJMU. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Inilah Bapak dan Ibu, kami sudah mendapatkan data dari Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3 Jakarta, PTS perguruan tinggi swasta di Jakarta yang memenuhi kriteria KJMU itu mana saja yang terakreditasi A tadi ya Pak, institusi maupun prodi. Ini saat ini perguruan tinggi swastanya ini Bapak dan Ibu, baru 14 perguruan tinggi swasta ini. Berarti perguruan tinggi di luar 14 ini itu belum terakreditasi A atau unggul, baik institusi maupun prodi-prodinya. Ya. Perlu kami sampaikan juga tadi, Bapak dan Ibu, kalau sudah memilih universitas 14 ini jangan lupa ya, karena di universitas ini kan banyak program studi. Jadi pilihlah yang program studi terakreditasi atau unggul. Karena juga di Trisakti misalnya, itu tidak semua prodinya sudah A, masih ada yang D gitu. Jadi yang bisa dapat KJMU arahkan untuk yang prodinya A. Kalau perguruan tinggi sudah A ini 14. Prodinya ada daftarnya sebenarnya. Nanti kami serahkan mungkin melalui PT Pusdatin Jamsos ya. Prodi-prodi dari 14 perguruan tinggi ini yang sudah terakreditasi A atau unggul. KJMU memberikan pembiayaan nominal per semester 9 juta rupiah atau berarti 18 juta per tahun Bapak dan Ibu. Itu untuk pemenuhan pembayaran UKT, uang kuliah tunggal atau SPP. Sisa dari SPP untuk biaya pendukung personal mahasiswa KJMU. Jadi untuk yang UKT, uang kuliah tunggal itu dananya memang ada di rekening Bank DKI mahasiswa KJMU. Namun untuk alokasi UKT itu di-lock, dikunci, diblokir karena pada waktunya akan dipindah bukukan ke rekening Giro Kampus sebagai pelunasan UKT. Nah, yang bisa dicairkan tunai untuk pendukung personal mahasiswa itu adalah sisa dari UKT. Kira-kira begitu. Nah, mahasiswa KJMU ada ketentuan sesuai dengan regulasi, ada yang wajib dilakukan. Ini nomor 1 sampai 07 ya Bapak dan Ibu. Jadi kami elaborasi yang penting-penting. Mahasiswa KJMU itu punya kewajiban untuk mengikuti nomor 7 kegiatan pelatihan kepemimpinan minimal 1 kali ya Bapak dan Ibu dalam 1 tahun. Dia juga punya kewajiban mengikuti seminar, webinar atau ya yang sejenis ya, termasuk pelatihan peningkatan kompetensi. Ini kewajiban Bapak dan Ibu. Yang nomor 7 itu kami UPTP 4OP yang memfasilitasi menggelar kegiatan pelatihan, kepemimpinan. Kami juga menggelar seminar yang relevan topiknya ya dengan kebutuhan kekinian, termasuk juga kami melatih mahasiswa KJMU sesuai dengan kebutuhan kekinian. Nah, ini mahasiswanya wajib mengikuti. Yang nomor 6 tentu melaporkan, ya itu memang laporkan capaian IPK-nya begitu untuk kami juga nanti laporkan kepada Pak Gubernur gitu. Yang lain adalah kewajiban yang sifatnya wajib menjunjung tinggi nama baik, berperilaku yang santun dan seterusnya. Jadi lebih pada aspek attitude begitu. Nah, larangan ini yang penting Bapak dan Ibu, karena seperti KJP bila melanggar larangan juga terkena sanksi penghentian. KJMU juga sama Bapak dan Ibu, larangan 7 ini itu bila dilakukan pelanggaran itu juga mengakibatkan kucuran dana KJMU kita stop Bapak dan Ibu. Yang nomor 1 dilarang berhenti kuliah karena tentu disayangkan kalau sudah diberikan pembiayaan melalui KJMU kemudian drop out kuliah gitu. Jadi dilarang untuk berhenti kuliah. Dilarang juga yang nomor 2 cuti akademik karena cuti akademik tentu akan mengakibatkan lama studi ini melebihi. Sementara program KJMU itu memberikan pembiayaan sampai dengan maksimum 10 semester, artinya 5 tahun ya paling lama harus sudah lulus S1 atau D4. Kalau D3 tentu tidak mencapai 10 semester ya.
Oleh karena itu dilarang cuti akademik. Malah harapan kami 8 semester, 4 tahun sudah cukup, sudah wisuda begitu. Tapi bila ada hambatan, itu ya kami berikan toleransi sampai 10 semester. Tetapi tidak boleh cuti ya selama berstatus sebagai mahasiswa KJMU. Kemudian yang penting kembali adalah tidak boleh pindah nomor 5 Bapak dan Ibu. Tidak boleh pindah perguruan tinggi. Tidak boleh pindah kampus, tidak boleh pindah jenjang, tidak boleh pindah prodi. Kira-kira nomor 5 itu lingkupnya. Kemudian nomor 6, mahasiswa KJMU juga kami wajibkan untuk mendapatkan capaian indeks prestasi kumulatif gitu. Karena tentu sudah diberikan pembiayaan, itu tentu wajib untuk bekerja keras dalam artian bekerja keras untuk selesai kuliah dengan capaian IPK yang baik gitu. Jadi sudah dibiayai, tinggal fokus belajar yang baik. Oleh karena itu wajar bila ada penerapan passing grade, capaian minimal indeks prestasi kumulatif Bapak dan Ibu. Jadi ini ada passing grade-nya. Untuk PTN itu passing grade yang ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Untuk PTS itu memang ada yang kami patok begitu. Untuk yang prodi sosial, seni humaniora dan sejenisnya itu minimal IPK-nya 3,0 per semester. Untuk yang prodi eksakta dan yang satu klaster dengan prodi eksakta itu minimal 2,75 per semester begitu. Nah, berbeda dengan KJP plus untuk KJMU, setiap tahapan makin ke sini itu termasuk yang tahap 1 2022 selalu meningkat begitu. Jadi tidak pernah turun. Bahkan untuk tahun 2022 sebenarnya kami dari sisi alokasi pagu anggaran kami siapkan sebenarnya untuk 15.000. Jadi tahap 1 itu masih ada slot anggaran lebih ya. Tapi bisa jadi nanti di tahap 2 itu melebihi 15.000 dan kekurangannya nanti bisa menjadi tambahan jumlah gitu. Sehingga nanti anggarannya ada bisa serapannya maksimum. Tapi intinya adalah penerimanya dari tahun ke tahun selalu meningkat untuk kajian. Nah, setelah ini nanti kami sudah membuat infografis yang nanti juga kami publish melalui Diskominfotik mengenai mekanisme dan timeline pendataan. Jadi setelah sosialisasi juga akan segera ada kegiatan pendaftaran KJMU ya melalui sekolah asal Bapak dan Ibu. Yang nanti kami akan sosialisasi melalui seluruh kepala sekolah SMA, MA, SMK di baik negeri maupun swasta.